Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Data-data tersebut dapat dari link di atas ini. Kemudian soal nomor 1, nilai ekspor tertinggi dan jenis produknya. Cara mencarinya, rumusnya adalah di atas ini sama dengan max dan lain-lain. Caranya adalah ngeblok di bagian B, blok bagian B mulai atas data sampai akhir dari atas data. Sebentar. Dari atas data sampai akhir. Dengan menggunakan rumus berikut sama dengan max, dan hasilnya bahan bakar mineral. Kemudian soal kedua, nilai impor tertinggi dan jenis produknya, menggunakan kolom yang D dengan cara rumus berikut ini di atas. Caranya berubah loh. Balen lah. Gampang kok ya Ki, iso ngedit ya Ki kan Ki? editna ya Ki. Ya. Hah? Ya apa carimu? Soal yang kedua, nilai impor tertinggi dan jenis produknya, dengan cara rumus di atas ini. Kemudian di blok mulai data atas sampai data akhir. Dengan cara yang tadi, dan akan menghasilkan bahan bakar mineral. Yang ketiga, total nilai ekspor dengan cara sama dengan sum dengan cara berikut ini. Kemudian sama seperti tadi, mulai awal data di blok sampai akhir. Kemudian akan muncul seperti ini. Dan konversi nilai dari USD menjadi IDR, menjadi rupiah, dengan cara seperti ini, sama kayak tadi. Dan kemudian gimana caranya menghasilkan grafik dengan mencari total nilai ekspor. Dengan nilai ekspor dengan cara ini, dengan cara rumus ini
yang kolom B nilai ekspor data awal di blok sampai data akhir. Kemudian dengan rumus yang tadi akan menghasilkan seperti ini. Yang kedua, total nilai impor dengan cara seperti ini. Yang di atas ini sama dengan sum, yang kolom ke ini yang D. Dengan cara yang sama, data di blok mulai awal sampai akhir seperti ini dengan cara yang tadi, dan akan menghasilkan ini dan akan menjadi grafik seperti ini. Terima kasih. Oke, di sini saya punya data statistik ekonomi keuangan dari website www.bi.co.id. Nah, tugas saya di sini adalah buat visualisasi atau chart line terkait jumlah pelawat ke dalam negeri dan ke luar negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Di sini saya sudah punya chartnya. Bagaimana saya membuat ini? Jadi pertama saya blok di bagian memorandum dua blok ini. Nah, kemudian cari tab home, kemudian ke insert, yaitu pilih chart. Di sini saya memakai pie chart ya, dengan chart seperti ini. Di sini cukup banyak chart yang bisa dipilih. Saya memilih dari yang rekomendasi, sehingga di sini telah muncul data, yaitu terjadi kenaikan pada kuartal pada set keempat, kemudian yang ke dalam dan keluar negeri menjadi penurunan sekitar yang awalnya peaknya di hampir 30.000 pada akhir tahun. Di sini terlihat yang ke luar negeri berada di kisaran 10.000, dan untuk yang ke dalam negeri di sini peak tertingginya ada di 16.115 dan terendahnya ada di 3.324. Jadi sekian chart yang bisa saya tunjukkan pada tugas di soal nomor 2 ini. Oke, di sini saya memiliki tugas, yaitu membuat laporan tahunan tahun 2022, tahun 2021, 2020 dan 2019, menghitung dan membuat visualisasi forecast dari website www.corporate.shardware.co.id. Dari data-data ini saya dapatkan dari website, yaitu website ini yang sebelumnya mendownload terlebih dahulu file PDF-nya. Kemudian jika sudah terdownload, saya sudah merangkum hasilnya. Di sini terlihat dari tahun 2019 memiliki penjualan bersih 8.142 dan memiliki laba tahunan 1.036. Dan ini datanya sudah saya kumpulkan sampai tahun 2022. Nah, untuk memunculkan forecast yang di tabel biru dan sheet ini, awalnya saya memblok dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian memilih forecast sheet. Nah, kemudian saya, karena tugasnya adalah sampai tahun 2025, maka saya forecast start di tahun 2022, yaitu di 2022 akhir, dan menempatkan forecast end di tahun 2025 seperti itu. Karena ini saya sudah punya datanya, jadi tidak perlu mengisi data lagi. Nah, kemudian di datanya di sini muncul chart grafik yang kita butuhkan.
dalam data yang sudah saya hitung di sini tertampak pada forecasting, yaitu pada forecast terlihat akan terjadi penurunan yang dimana terjadi penurunan di kemungkinan forecasting yaitu di bawah 400. Kemudian bisa juga terjadi kenaikan di tahun yang sama yaitu 2023 yang mencapai angka yang hampir 800, yaitu di kisaran poin 752. Dan kemudian di akhir forecast yaitu di tahun 2025 terlihat peaknya bisa mencapai 550.000. Jika siklus terjadi normal, maka value-nya mencapai 330. Dan kemudian jika terjadi hal yang paling memungkinkan, pada titik terendah kita bisa sampai turun ke value 111. Demikian tugas soal nomor 3 maksud saya pada tugas forecasting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4, di mana untuk menerangkan uji regresi pada hasil analisa pada kelompok kami. Dan kami mengambil data tentang kelas online dengan mendapatkan 2 judul jurnal, yaitu jurnal pertama, analisis persiapan mahasiswa pada transisi pembelajaran daring menuju tatap muka pasca COVID-19, dan jurnal kedua dengan judul analisis proses pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Lalu didapatkan variabel X1 dan X2, di mana variabel yang mempengaruhi di mana X merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi. Lalu didapatkan X1 dari judul jurnal pertama yaitu kesiapan mahasiswa, dan X1 jurnal kedua yaitu proses pembelajaran. Lalu didapatkan X2 pada jurnal pertama yaitu transisi pembelajaran daring. Lalu didapatkan X2 pada jurnal kedua yaitu berbasis online. Selanjutnya pada Y didapatkan pada jurnal pertama yaitu pembelajaran tatap muka pasca COVID-19, dan juga Y pada jurnal kedua yaitu kelas rendah pada masa COVID-19, di mana kelas rendah ini merupakan kelas yang masih setingkat SD maupun TK. Lalu untuk mendapatkan data seperti ini, pertama-tama kita melakukan data analis, di mana Y ini di mana input Y ini diblok dengan keseluruhan, dan juga begitu juga dengan X. Karena saya memblok label ini, maka saya akan mencentang dengan label dan juga new worksheet play. Lalu didapatkan pada jawaban yang seperti ini. Sekian penjelasan nomor 4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.